Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Oke, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, tak perlu berlama-lama, kita langsung lanjut ke ceritanya. Istri Misterius 3. Dirga berangkat seorang diri dengan mengendarai mobil kesayangannya menuju kampung Mbok Yem. Sebelumnya, Dirga pernah sekali ke kampung Mbok Yem saat mengantar Mbok Yem pulang kampung. 10 jam perjalanan mungkin sangat melelahkan, namun tekad Dirga untuk menyelidiki siapa sebenarnya Rumi menguatkan Dirga. Dirga tak bisa membawa Erin karena tak ingin Mbok Yem curiga nantinya bila bertemu dengannya. 2 jam perjalanan, Dirga menghentikan mobilnya di sebuah rumah makan yang terletak di pinggir jalan untuk beristirahat. Namun sebelum keluar dari mobilnya, Dirga menyempatkan diri untuk meriksa handphone yang ada di dalam tasnya. Ternyata ada 4 panggilan tak terjawab di aplikasi hijau miliknya yang tertulis Bos Erno. Panggilan samar itu kekasih simpanan Erin. Ya ampun, aku lupa dari pagi nelpon Erin. Pasti dia menunggu teleponku, pikir Dirga. Seperti biasa, bila sampai di kantor, Dirga akan menyempatkan diri menelpon Erin. Dirga melakukan panggilan video call kepada Erin. Setelah terdengar berdering 3 kali, terlihat wajah manis seorang gadis berpakaian seksi di handphone milik Dirga. Mas Dirga kok baru telepon sih? Dari tadi Erin tunggu loh. Oh iya, nanti sempatin kesini ya mas, Erin kangen, ujar Erin manja. Mas Dirga juga kangen sayang, maafin ya. Oh iya, hari ini mas harus pergi dulu, dinas dulu, ada proyek, baru nanti kalau sudah kelar mas langsung ke tempat Erin. Dirga berbohong pada Erin. Dirga memutuskan untuk menyelidiki sendiri siapa Rumi tanpa memberitahu Erin. Beneran lo ya, nanti kalau sudah selesai mas mampir tempat Erin. Dirga hanya tersenyum. Mas Dirga, boleh nggak transfer Erin 20 juta buat belanja? Erin hari ini pengen jalan-jalan ke mall, bete di rumah terus. Lalu Dirga berpikir sejenak. Oke, nanti sebentar saya transfer ya. Siap mas, Erin tunggu ya mas. Sudah ya mas Dirga, Erin mau mandi, mau siap-siap ke mall. Erin terlihat senang. Dirga pun menutup handphonenya dan segera membuka M-Banking untuk mengirim sejumlah uang kepada Erin. Dirga masuk ke rumah makan yang terlihat sepi, memesan secangkir kopi untuk beristirahat. Setelah beberapa menit, handphone Dirga berdering. Dirga memperhatikan nama panggilan di handphonenya. Mita, istri Dirga, menelponnya. Halo, kenapa sayang? Tanya Dirga. Pak,
Papa tiba-tiba kok transferin mama uang 20 juta? Tender baru papa berhasil ya? Uangnya buat mama sama anak-anak belanja ya pak? Suara Mita terdengar senang. Hah? Dirga tersentak. Loh, kenapa pak? Tanya istrinya lagi. Oh enggak, iya itu uangnya buat mama sama anak-anak belanja. Dirga spontan mengiyakan istrinya. Ih, papa baik banget. Syukurlah kalau tender papa berhasil, mama ikutan senang. Iya ma, papa juga senang. Ya sudah ya ma, papa lagi di jalan ini. Iya pak, hati-hati ya pak, mama sayang papa. Dirga segera menutup handphonenya. Kata-kata terakhir istrinya membuat merasa bersalah pada Mita istrinya. Dirga teringat lagi bahwa tadi mengirimkan uang pada Erin, bukan kepada Mita. Dengan perasaan bingung, Dirga segera mengecek m-banking miliknya. Ternyata benar, dia mengirim uang pada Mita, bukan pada Erin. Lalu Dirga berusaha mengingat, dan Dirga ingat sekali dia mengirim uang pada Erin, bukan pada Mita. Tapi kenapa bisa terkirim pada Mita? Belum sempat Dirga memikirkannya, handphonenya kembali berbunyi. Dan kali ini panggilan video call kembali dari Erin. Dirga segera menyambut video call tersebut. Terlihat wajah Erin yang sangat cemberut. Mas, gimana sih? Kok belum transfer? Erin nunggu ini dari tadi. Erin, maaf ya, Mas Dirga belum bisa transfer. Nanti tunggu Mas pulang. Mas ajak Erin belanja sepuasnya. Dirga terlihat kebingungan. Ih, Mas Dirga nyebelin. Saat video call itu, Dirga melihat sosok perempuan di belakang Erin. Tiba-tiba suara handphone Dirga mati. Erin terlihat berbicara, namun Dirga tak mendengarnya. Dirga memperhatikan perempuan di belakang Erin. Alangkah terkejutnya Dirga ketika melihat jelas perempuan itu mirip dengan Mita istrinya. Tiba-tiba perempuan di belakang Erin itu tersenyum menyeringai tanpa Erin menyadari ada perempuan di belakangnya. Dirga berusaha berteriak di handphonenya memperingatkan Erin, namun Erin tak mendengarnya. Dirga terus berteriak dan memberi kode pada Erin. Akhirnya Erin pun menoleh ke belakang dan terdengar teriakan Erin. Handphone pun mati seketika. Dirga berusaha menghubungi Erin, namun tak terhubung. Kemudian Dirga bergegas pergi ke mobil dan putar balik ke kota. Tak dihiraukannya tatapan heran orang-orang yang ada sekitarnya. Mobil mewah Dirga menabrak tiang pembatas jalan. Dirga memegang kepalanya yang terhantam sesuatu. Darah mengalir di kepalanya, dan lengan baju Dirga terlihat merah berdarah terkena pecahan kaca mobil. Dirga merasa pusing, namun masih dalam keadaan sadar. Dirga menyadari beberapa orang datang dan mengerumuni mobilnya. Seseorang membantu Dirga membuka pintu mobilnya dan membantu Dirga untuk keluar dari mobilnya. Bapak nggak apa-apa pak? Dirga mengangguk lemas. Beberapa orang menyarankan agar Dirga dibawa ke rumah sakit. Akhirnya Dirga dibawa ke rumah sakit oleh seseorang yang kebetulan ada di tempat kejadian. Dirga lemas. Dirga berusaha kuat. Dirga merogoh kantong celana, mengambil handphone miliknya.
dan menghubungi sekretarisnya untuk mengirim orang mengurus mobilnya. Dirga hanya mengalami luka-luka setelah mobilnya hampir menabrak mobil lain. Dirga menghindarinya dengan membanting setir keluar jalan hingga akhirnya menabrak tiang pembatas jalan. Akhirnya Dirga sampai di rumah sakit dan langsung dirawat. Tangan kirinya yang terkena pecahan kaca segera dibalut. Dirga hanya mengerang merasa sakit di tangannya, namun pikirannya terus ke Erin yang tak dapat dia hubungi. Pihak rumah sakit dan orang yang menolongnya menyuruh Dirga menghubungi keluarganya, namun Dirga hanya mengiyakannya. Dirga memutuskan tak menghubungi Mita karena merasa baik-baik saja. Melihat Dirga baik-baik saja, orang yang menolongnya pamit pergi meninggalkan Dirga. Dirga pun tak lupa mengucapkan terima kasih pada orang yang menolongnya. Dirga berusaha menghubungi Erin, namun selalu tak terhubung. Pikiran Dirga kalut karena memikirkan Erin. Dirga yang tadinya bermaksud ke kampung Mbok Yem kembali putar balik ke kota setelah melihat Erin bersama Mita istrinya saat melakukan video call dengan Erin. Dirga merasa amat pusing karena kepalanya terbentur setir saat kecelakaan. Dokter menyarankan Dirga rawat inap, namun Dirga menolaknya. Dirga hanya berpikir dia harus cepat bertemu Erin. Dirga ingin pergi dari rumah sakit dan bermaksud mencari taksi ke rumah sakit. Ketika sebuah mobil ambulan masuk ke depan pintu IGD dan mengeluarkan tandu yang di atasnya seorang wanita berlumuran darah dan beberapa perawat memindahkannya ke ranjang dorong rumah sakit. Dirga menoleh sekilas ke arah wanita itu, dan alangkah terkejutnya Dirga melihat wanita itu sangat mirip dengan Erin. Dirga dengan perasaan cemas, namun rasa pusing di kepalanya semakin menjadi hingga akhirnya Dirga pingsan di tempat. Perlahan Dirga tersadar dan samar menatap wanita yang ada di depannya. Pak, sudah sadar Pak? Papa nggak apa-apa kan? Ujar wanita yang ada di depan Dirga yang tak lain istri Dirga sambil terisak-isak. Mama kok tahu Papa ada di sini? Pihak rumah sakit menghubungi Mama lewat handphone Pak. Mita menggenggam tangan Dirga dan Dirga merasakan dinginnya tangan Mita dan ada kenyamasan dari raut wajah istrinya. Papa nggak apa-apa Ma, tadi Papa berusaha menghindari mobil, jadi menabrak tiang pembatas jalan. Iya Pak, yang penting Papa nggak apa-apa. Tadi Mama sudah tanya dokter, alhamdulillah Papa nggak apa-apa. Papa cuma kehilangan banyak darah, jadi pusing. Ini sudah malam, besok Papa pulang ya Pak. Anak-anak di rumah Mama titipkan sama Rumi. Mendengar nama Rumi, Dirga menyadari sesuatu, lalu berusaha bangkit menjauhi istrinya. Dirga melepaskan tangannya dari pegangan istrinya. Rasa takut kembali merayapi Dirga dan teringat sebelum pingsan Dirga melihat Erin keluar ambulan. Pak, kenapa Pak? Mita bingung melihat reaksi suaminya. Lalu Dirga mencoba berpikir jernih dan menatap tajam istrinya. Apa Mama tadi seharian di rumah? Tanya Dirga. Iya, Mama di rumah ngurus anak-anak. Papa kenapa bertanya seperti itu? Apa ada sesuatu yang Papa sembunyikan? Apa ada yang sakit? Mama panggilkan dokter ya Pak. Mita panik melihat tingkah aneh suaminya. Lalu Dirga memejamkan matanya berusaha menenangkan dirinya. Tenang Dirga,
Yakinlah yang bersama Erin bukan istrimu. Tenang Dirga, jangan biarkan istrimu curiga, gumam Dirga. Papa nggak apa-apa kan? Mita betul-betul mencemaskan Dirga. Lalu Dirga membuka matanya melihat Mita menangis. Dirga semakin yakin kalau perempuan yang bersama Erin bukanlah istrinya. Dirga menarik Mita ke pelukannya. Mita menangis mencemaskan suaminya. Malam semakin larut. Dirga menatap istrinya yang terbaring di sampingnya di atas ranjang rumah sakit kamar VIP. Perlahan Dirga menyingkirkan tangan istrinya yang memeluknya dan diam-diam turun dari ranjang dan keluar dari ruangan. Dirga menuju ke ruang meja resepsionis rumah sakit. Terlihat seseorang yang ada di sana dan lorong rumah sakit yang terlihat sepi. Dirga bermasuk bertanya tentang perempuan yang tadi dibawa oleh ambulan. "Permisi suster," sapa Dirga pada perawat rumah sakit yang sedang menunduk seolah-olah mengerjakan sesuatu. Perawat itu tak mengindahkan Dirga. Ia masih sibuk menunduk seperti fokus mengerjakan sesuatu. "Permisi suster." Dirga meninggikan suaranya, namun perawat itu masih tak mengindahkannya. Akhirnya Dirga yang penasaran apa yang sedang dilakukan perawat itu memajukan kepalanya ke arah meja dan melihat perawat itu menulis sesuatu di kertas. "Kamu mau mati." Dirga terkejut ketika melihat tulisan di kertas tersebut. Lalu tiba-tiba perawat tersebut menatap ke arah Dirga dengan tersenyum dan mata yang merah menyala. Dirga berteriak, lalu termundur dan berlari kembali ke kamarnya. Dirga yang ketakutan berlari ke arah kamar, tak dirasakannya pusing kepalanya. Dirga buru-buru masuk ke dalam kamar perawatannya. Keringat dingin menghuni tubuhnya yang gemetar. Apa itu tadi? Gak mungkin hantu. Tenang Dirga, tenang. Ini zaman modern, gak mungkin ada hantu. Dirga mondar-mandir di kamarnya, berusaha menenangkan dirinya. Tenang Dirga, hantu itu tak ada. Itu hanya halusinasi kepalamu yang habis terbentur. Dirga masih bergumam sendiri. Papa ngapain di situ? Kok nggak tidur? Teriak Dirga tanpa sadar, terkejut ketika istrinya menegurnya. Dirga mengatur napasnya setelah menyadari ada istrinya di dalam ruangan tersebut. "Papa kenapa sih? Kok ketakutan gitu?" Mita lalu bangkit dari ranjangnya. Enggak apa-apa Ma. Papa tadi cuma keluar sebentar cari angin," jawab Dirga dengan gugup. Dirga berjalan mendekati istrinya, ingin mengajak istrinya tidur kembali. Mita menatap suaminya yang terlihat seperti ketakutan, lalu memegang lengan suaminya. "Papa keringat dingin. Apa ada yang salah dengan tubuh Papa? Biar Mama panggil perawat ya." Jangan. Pekik Dirga lagi yang membuat Mita keheranan. Dirga teringat perawat yang ditemuinya tadi. "Papa," ujar Mita sembari menatap wajah suaminya. "Sudah Ma, pokoknya jangan. Papa nggak apa-apa. Ayo kita istirahat aja. Sudah larut malam, besok kita pulang." Dirga membujuk istrinya agar tak lagi mengkhawatirkannya. Lalu Mita menurutinya. Dirga gelisah
teringat apa yang ditemuinya tadi. Kata-kata ingin dia mati menghantui pikiran Dirga. Lagi-lagi Dirga teringat pada Rumi dan mulai mengira-ngira lagi kalau Rumi ada kaitannya dengan hal-hal aneh yang ditemuinya. Menjelang pagi, Mita bergegas menyiapkan barang, bermaksud kembali ke rumah. Mata Dirga terlihat sayu, seperti kurang istirahat. Mereka berdua menyusuri lorong rumah sakit untuk kebagian administrasi. Mata Dirga memandang ke sekelilingnya dan tak ada hal yang menakutkan. Rumah sakit beraktivitas seperti biasa. Mita menuju meja administrasi untuk mengurus pembayaran rawat Dirga. Dirga yang sangat mengkhawatirkan Erin memanfaatkan kesempatan itu dengan menemui satpam rumah sakit yang kemarin bertugas membantu pasien UGD yang kemarin dilihat oleh Dirga. Oh, kemarin itu pasien tabrakan, Pak, seorang perempuan. Dirga menghalakkan napas lega dan yakin wanita yang dilihatnya kemarin bukan Erin. Sampai di rumah Mita dengan cekatan membereskan kamarnya yang terletak di lantai 2 dan menyuruh Dirga istirahat. Setelah membantu suaminya Dirga mengganti baju, minta izin ke bawah membuatkan bubur untuk Dirga seraya tangannya menyelimuti tubuh Dirga. Tapi kamu yang buat ya, Ma, jangan suruh Rumi. Wajah Mita mengernyit tak mengerti. Ingin bertanya, namun pandangan Dirga yang seperti tak ingin berdebat membuat dirinya mengangguk. Sepeninggal Mita, Dirga diam-diam kembali berusaha menghubungi Erin. Namun lagi-lagi nomor Erin tak aktif. Dirga sangat mencemaskan Erin. Permisi, Pak. Mata Dirga membuat terkejut saat menyadari kehadiran Rumi di kamarnya. Permisi, Pak. Saya disuruh ibu mengantarkan minuman hangat ini untuk Bapak. Ibu masih membuatkan bubur untuk Bapak, ujar Rumi. Di tangan Rumi terlihat membawa baki berisi susu hangat. Rumi melangkah masuk ke kamar Dirga, meletakkan gelas tersebut di atas nakas yang ada di kamar Dirga dan terletak agak jauh dari tempat tidur. Dirga terpaku. Tiba-tiba Dirga merasakan hawa dingin yang berbeda setelah kehadiran Rumi. Bulu kuduknya merinding. Dirga mulai merasa takut. Dirga tak menjawab dan berharap Rumi segera pergi dari kamarnya. Rumi melangkah perlahan bermaksud meninggalkan Dirga. Namun sesaat sampai di pintu kamarnya Dirga, Rumi berhenti dan berbalik menatap tajam ke arah Dirga. Saya senang Bapak tak apa-apa, dan saya harap Bapak tidak melakukan hal yang membahayakan keselamatan Bapak dan akan selalu terlindungi. Dirga termangu dan menarik napas lega ketika Rumi telah berlalu dari kamarnya. Namun, lagi-lagi Dirga terkejut ketika Dirga memandang ke arah gelas yang ada di atas nakas yang tadi dibawa Rumi. Gelas itu seperti bergeser sendiri. Airnya bergoyang-goyang. Antara tak percaya, Dirga mendekatkan dirinya dan memastikan penglihatannya tak salah. Gelas itu memang bergeser sendiri. Dan kemudian gelas itu jatuh dan pecah. "Mita!" teriak Dirga ketakutan. Bersamaan dengan itu, kebetulan Mita masuk ke kamar dan membawakan Dirga bubur. "Ya Tuhan, apa yang terjadi? Kenapa lagi Papa jatuhin gelasnya?"
Mita segera menaruh bubur yang dibawanya ke atas nakas dan mengungut pecahan gelas yang besar. Bukan papa, Ma. Gelas itu jatuh sendiri. Mama juga kenapa suruh Rumi antarkan minuman? Tadi papa kan sudah bilang jangan suruh Rumi. Papa nggak suka pembantu itu. Pecat aja Rumi, Ma. Dirga berkata histeris. Mita melirik ke arah suaminya tak mengerti. Papa ini kenapa sih? Gelas jatuh kok bawa-bawa Rumi. Lagian gak mungkin gelas itu jatuh sendiri. Kayaknya papa kepalanya terbentur parah, gak suka berhalusinasi. Papa gak apa-apa, Ma. Papa cuma mau mempecat Rumi sekarang. Pecat? Emang kenapa dengan Rumi, Pak? Meski Rumi agak aneh, tapi Rumi itu anaknya baik, Pak. Kerjanya bagus dan cekatan. Pokoknya, Ma. Ucapan Dirga terputus ketika terlihat Rumi datang berdiri di depan pintu. Maaf, Pak. Bu, tadi saya mendengar ada ramai-ramai dan ada benda jatuh. Jadi saya kesini. Oh iya, kebetulan Rum. Coba bantu saya bersihkan pecahan gelas ini. Saya ke bawah dulu sebentar cari plastik untuk menaruh pecahan kacanya. Sahut Mita bergegas pergi dari kamarnya tanpa memperdulikan panggilan Dirga. Rumi berjongkok mengambil pecahan gelas yang besar. Dirga yang masih duduk di atas ranjang kembali ketakutan dengan kehadiran Rumi. Rumi berpaling menatap Dirga yang juga menatapnya. Jadi Bapak bermaksud menyingkirkan saya dan memecat saya. Dengar ya Pak, jika Bapak macam-macam dengan saya atau menyakiti Ibu Mita, nasib Bapak akan seperti pecahan gelas ini. Rumi lalu menggenggam pecahan gelas di tangannya dan meremasnya hingga hancur seperti remahan beling. Mata Dirga terbelalak dan spontan berlari keluar kamar memanggil istrinya. Mita, 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 Mita. Dengan tergesa-gesa Dirga menyusuri tangga rumahnya seraya berteriak-teriak memanggil istrinya. Mita, Mita. Mita yang mendengar teriakan suaminya segera menemui Dirga. Ada apa, Pak? Bapak teriak-teriak kayak gitu bikin mama panik. Ma, Papa yakin sekarang kalau Rumi itu hantu bukan manusia. Sekarang juga Mama dengerin Papa, kita harus pecat Rumi. Papa gak mau terjadi hal yang membahayakan pada keluarga kita. Dirga berbicara dengan napas yang terengah-engah. Mita pun kebingungan melihat tingkah suaminya. Hantu bagaimana, Pak? Bapak itu orang berpendidikan, masa percaya kalau hantu itu ada? Lagian, kalau Rumi itu hantu, masa dia bisa bekerja? Sebaiknya kita kembali dokter. Mama curiga Papa berhalusinasi karena kepala Papa yang terbentur kemarin. Ma, Papa tidak gila, Ma. Ma, Papa tidak gila, Ma. Bentak Dirga. Mama tidak bilang Papa gila. Mama cuma khawatir ada hal yang salah dengan otak Papa akibat terbentur kemarin. Dari rumah sakit kemarin Papa selalu bertingkah aneh. Mama gak percaya sama Papa. Barusan tadi di kamar di hadapan Papa melihat sendiri Rumi memeras pecahan gelas dan pecahan gelas itu remuk di tangan Rumi. Mita terpengong. Kok bisa? Papa gak salah lihat. Mama, teriak Dirga kesal lalu tanpa sadar memukul pot bunga yang ada di ruangan itu, membuat Mita terkejut. Untunglah
pot bunga itu terbuat dari plastik hingga tak menimbulkan kegaduhan. Pertengkaran mereka terhenti ketika terlihat Rumi turun dari tangga dan menuju ke arah mereka. "Maaf Bu, ini pecahan gelasnya, saya buang langsung di bak sampah depan ya Bu," izin Rumi yang membawa serok sampah berisi pecahan gelas. Mita mendekati Rumi, lalu tanpa permisi menarik tangan Rumi dan menaruh serok sampah itu di lantai. Mita membuka telapak tangan Rumi dan memperlihatkannya pada Dirga. "Lihat Mas, tangan Rumi baik-baik saja, tak ada luka akibat pecahan gelas." Rumi hanya diam dengan perlakuan Mita. Dirga memukul kepalanya dan mengacak-acak rambutnya. "Ah, sudahlah," ujarnya kesal lalu berlalu dari hadapan istrinya. Dirga menuju kamarnya, mengganti bajunya, lalu menyambar kunci kontak mobil yang terletak di atas anak kas. Mita melihat Dirga ingin pergi mencegahnya. "Pak, mau pergi kemana? Bapak kan harus istirahat." Dirga tak menggubris istrinya meskipun Mita mengikutnya hingga sampai ke depan mobil. Lalu Dirga pergi dengan perasaan kesal. Pikiran Dirga masih dihantui oleh kejadian tadi bersama Rumi. Di sisi lain, dia sangat mengkhawatirkan Erin yang tak ada kabarnya. Dirga terus membawa mobil Mita yang dikendarai melaju di jalan raya. Mobilnya sendiri saat ini tengah ada di bengkel. Dirga berniat pergi menemui Erin. Namun, tiba-tiba tengah perjalanan. Oke, cerita selanjutnya di part berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Jika ada pertanyaan atau cerita mistis boleh kirimkan di alamat email di kolom deskripsi. Tunggu cerita selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.